Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita melanjutkan pembahasan minggu kemarin tentang analisa logika kerusakan PC. Dimana untuk hari ini kita akan membahas atau fokus pada kerusakan hard disk dan RAM. Istilahnya HDD. HDD itu hard disk driver, lalu RAM itu random access memory. Kerusakan ini cukup sering terjadi. Jadi kadangkala kita nggak tahu kalau ternyata harddisknya rusak ya, atau kita juga nggak tahu kalau RAM-nya yang bermasalah. Jadi topik ini cukup menarik karena kita kadang-kadang nggak tahu kalau itu kerusakan ya terjadi karena atau disebabkan oleh harddisk, sedemikian hingga kita tidak bisa mengganti atau memperbaiki ya. Atau juga kadang-kala kerusakan itu karena RAM yang bermasalah ya. Biasanya kita pindah-pindah komputer kita, ternyata RAM-nya bermasalah ya, sehingga komputer nggak nyala, padahal barusan nyala lalu tiba-tiba nggak nyala. Itu kadang-kadang hal yang sering terjadi. Baik, kita langsung ke materi saja. Nah, seperti yang kita biasa lakukan ya. Jadi apapun kerusakannya ya, atau apapun masalahnya, kita mesti berpikir jernih ya. Sedemikian hingga kerusakan-kerusakan yang muncul itu bisa kita deteksi, kita antisipasi, indikatornya kita cari, lalu kita tentukan solusinya. Nah, ini hanya bisa kita lakukan bila kita mempunyai pikiran yang tenang ya. Pikiran tenang, tidak banyak tekanan ya, pressure. Jadi kita harus fresh pikirannya sehingga ide-ide untuk memperbaiki itu akan selalu muncul. Baik, kita lanjutkan materinya. Yang pertama ya. Jadi di sini seperti biasa ada kondisi awal, ini kondisi normal ya. Kondisi awal ini kondisi normal atau kondisi sebelum rusak ya. Nah, di sini dijelaskan komputer berjalan seperti biasa dan dapat melakukan booting. Booting itu komputer dihidupkan langsung muncul Windows. Nah, itu booting. Kemudian kondisi yang tidak diharapkan atau kondisi yang tidak normal, tiba-tiba komputer berjalan atau hidup ya, namun tidak dapat melakukan booting atau tidak bisa menampilkan Windows. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin membuat kita menjadi kendala ya, atau masalah yang cukup mengganggu karena mungkin kita sedang ada pekerjaan atau mungkin kita tidak biasa mengalaminya, pas kita butuh komputer ternyata terjadi error seperti ini ya. Nah, ini kita pertama pikirannya harus tenang dulu sehingga kita cari indikator ya. Pesan yang muncul di komputer itu maksud saya indikator, karena pesan itulah yang membuat kita menemukan solusinya ya. Karena komputer itu sering memberikan pesan error. Nah, pesan error itu harus kita baca atau harus kita ketahui ya. Kalau enggak, kita enggak tahu permasalahannya apa. Lah yang tahu itu kan komputer. Nah, komputer itu selalu memberikan pesan error. Contoh ya yang ada di tampilan ini tertulis disk boot failure ya, insert system disk and press enter. Jadi di sini jelas bahwa sistem bootnya tidak normal atau terjadi kesalahan. Ya, jadi disk boot itu berarti komputer tidak bisa menampilkan operating system.
baik itu Windows maupun yang lain ya. Jadi dia nggak bisa memulai untuk membuat komputer bisa bekerja ya. Biasanya butuh sistem ya, disk operating system biasanya kalau dulu istilahnya ya, atau DOS ya, DOS, disk operating system. Nah, komputer itu harus menampilkan disk operating system. Kalau sekarang disk operating systemnya dalam bentuk aplikasi berbentuk Windows ya. Nah, kalau itu nggak muncul, nggak bisa bekerja, maka komputer tidak bisa digunakan ya. Jadi gejalanya ini IDE channel 0 master none error dispute failure misalkan ya. Nah, ini poin-poinnya di sini ada dispute failure ya. Ini juga gitu, di tampilan yang saya tampilkan ada tulisan dispute failure. Nah, jadi ada kesalahan pada saat awal disk memulai ya. Nah, solusinya ya ini adalah periksa apakah sambungan hard disk tersambung dengan benar. Ini biasa data ya, kabel data. Baik sambungan dari power supply ke hard disk atau hard disk ke motherboard. Nah, ini selain power supply juga data ya. Data kabel data hard disk ke motherboard ya. Jadi mesti periksa ya. Jadi apakah kabel datanya ya ataukah kabel power supply-nya ya, karena hard disk itu ada dua kabel yang terpasang, yaitu kabel data dan kabel power supply. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita bisa memahami poin-poinnya ya. Jadi data yang tampil di sini tuh sebenarnya ada data pendukung ya. Namun poin penting informasi yang mesti kita pahami adalah dispute failure. Ya, begitu dispute failure berarti dia nggak bisa menampilkan disk operating system atau tidak bisa menampilkan Windows ya. Nih. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan ini. Nah, kita sudah mendapat informasi dari komputer dispute failure. Ini berarti berhubungan dengan hard disk ya. Jadi pesan itu untuk kerusakan hard disk, atau mungkin hard disknya nggak rusak tapi tidak terdeteksi. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan hard disk. Nah, kalau sudah berarti kita fokus ke permasalahan hard disk. Nah, kita mulai dari BIOS ya, basic input output system. Apakah hard disknya itu dideteksi? Ya, ini sudah saya tampilkan tampilan BIOS yang saya kasih lingkaran merah ini. Ini menunjukkan bahwa hampir semua posisi di mainboard ya, slot hard disk baik di primary master atau secondary master ya, ini terdeteksi atau tidak terdeteksi hard disk sama sekali, dan biasanya BIOS menampilkan tulisan none. None itu berarti tidak ada. Nah, ini untuk format hard disk paralel atau ATA ya. Tapi kalau SATA sekalipun ya, biasanya juga sama, tidak ada spesifikasi hard disk yang terdeteksi, berarti dia statusnya sama, yaitu none atau tidak ada sama sekali. Ya, jadi indikatornya kalau hard disk nggak kedetek ya ini komputer tidak mengenal ada hard disk, walaupun hard disknya kepasang ya, walaupun hard disknya kepasang tapi tidak dikenali oleh komputer yang dianggap nggak ada ya, walaupun kepasang tapi dianggap nggak ada. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau sudah kita ketahui indikatornya bahwa hard disk tidak terdeteksi, maka kita bisa langsung fokus ke perangkatnya ya. Jadi walaupun hard disknya mungkin kepasang, power supply lengkap, tapi kalau nggak kedeteksi berarti hard disknya ini bermasalah. Mungkin rusak ya, mungkin power supply-nya nggak terhubung dan sebagainya.
Nah, demikian juga kalau kita pelajari minggu kemarin ya, itu ada gejala dan indikator. Ya, gejalanya itu tidak muncul Windows, jadi gejala itu lebih cenderung efek yang ditimbulkan ya. Efek atau pengaruh yang ditimbulkan Windowsnya nggak muncul. Indikatornya ada pesan dispute failure, ini indikatornya. Jadi indikator itu sebagai acuan untuk merumuskan permasalahannya ada di hard disk. Ya, dia menyebutkan dispute failure, jadi hubungan dengan disk ini berarti hard disk. Setelah kita pastikan di BIOS hard disk tidak kedetek, tidak ada, dianggap tidak ada oleh komputer, maka kita mulai beraksi ya istilahnya ya. Jadi hard disknya kita lepas kabelnya ya, mungkin kabelnya yang kita ganti dengan kabel yang lain. Lalu kabel ini kabel data ya. Kemudian kabel power mungkin kita pasang kabel power yang lain karena power supply itu punya kabel power lebih dari satu. Ya. Bisa jadi dua. Nah ini kita ganti atau kita pindah soket power supply-nya. Lalu kabel datanya kita ganti, kita tukar, mungkin pinjam sebentar, punya teman ya, pinjam, syukur-syukur punya ya. Jadi kita kasih kabel data ini kebetulan SATA atau serial, kita pasang kabel SATA yang masih normal untuk memastikan kerusakannya ada di mana. Jadi walaupun sudah muncul indikator disk boot failure atau fokus ke hard disk, tapi kita mesti memastikan ini permasalahan di data kabel data ataukah kabel power. Nah ini mesti dipastikan lebih dulu. Nah, baik, kita sudah mengganti, asumsinya sudah mengganti kabel data yang baru, kemudian kabel power kita pindah, lalu kita hidupkan lagi komputernya. Apakah pesan error dispute file itu masih ada? Apakah masih muncul? Apakah hard disk masih belum juga dideteksi oleh komputer melalui BIOS ya, melalui pesan atau tertera di BIOS? Kalau ternyata sudah dikenal lagi dan tidak ada pesan dispute failure lagi, berarti memang permasalahannya kabel datanya kita ganti ya, mesti kita ganti karena kabel data itu bisa jadi putus ya di tengah, kita nggak tahu posisi di mana, ya sudah ganti aja gitu ya. Tapi namanya kabel data tadi itu dengan walaupun mungkin pinjam itu sebagai pembuktian ya, bahwa permasalahannya ada di kabel data. Ya intinya kita belikan yang baru gitu aja. Cuman tadi itu hanya untuk memastikan saja permasalahannya apa mungkin di kabel data gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah kalau sudah kita terapkan pengetahuan yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Jadi kita membuat analisa logika kerusakan yang terdiri dari dua buah tabel ya, problem solving dan fase problem solving dan fase implementasi. Fase problem solving itu pengamatan ya, mulai dari gejala Windows tidak tampil ya. Lalu ada indikator, ada pesan yang mengarahkan kita ke sebuah kerusakan karena informasinya itu dari komputer sendiri, yaitu disk boot failure ya, berarti hubungannya dengan hard disk ya gitu. Lalu kita pastikan juga di BIOS hard disk tidak terdeteksi ya, ini juga indikator juga bahwa hard disk bermasalah ya. Selain pesan di layar tadi disk boot failure, lalu dipastikan lagi ada indikator yang kedua sebagai bukti yang menguatkan ya bahwa hard disk bermasalah, yaitu tidak dikenalinya satupun hard disk yang terpasang. Nah itu sudah fix ya, wah ini pasti di hard disknya. Lalu kita tetap melakukan pemeriksaan, mungkin soketnya ya dibersihkan pakai penghapus pensil biasanya, mungkin karena debu dan sebagainya ya. Soket hard disk ya, kemudian kabel hard disknya mungkin kita pinjem ya, intinya diganti kalau memang benar-benar
bermasalah. Kalau enggak ya sudah dikembalikan lagi. Kemudian kalau soketnya sudah dibersihkan, kabel datanya sudah diganti, kok masih tetap dispute failure, ya sudah, kita siap-siap ganti harddisk baru. Ya, karena dua aksesoris yang lain sudah kita eksperimenkan tetap saja tidak menyelesaikan masalah, ya sudah, berarti harddisknya harus diganti dengan yang baru. Nah, ya ini 3 kemungkinan ya, mulai dari yang paling gampang ya, pakai penghapus pensil itu kan paling gampang. Yang kedua kabel data, ya ini agak mahal, mungkin syukur-syukur dipinjemi orang ya. Kemudian yang ketiga, ya ini agak mahal banget karena harus ganti harddisk baru ya. Ya ini memang pilihan, kita coba pilihan yang paling ringan dulu ya, 1, 2, 3. Nah, bila sudah melakukan salah satu di antara 1, 2, 3 ini, harus dicoba ya, apakah problem solvingnya tercapai, apakah masalahnya terselesaikan, ataukah masih tetap ya. Mungkin penghapus pensil dulu dibersihkan, dicoba, oh masih dispute failure, ya sudah, kabel data ya, kabel data yang masih bagus ya, dicoba lagi, masih tetap aja dispute failure, ya sudah, ganti harddisk kita sudah waktunya untuk diganti berarti. Nah gitu ya, jadi semua eksperimen didokumentasi lalu diimplementasi. Kalaupun memang harus ganti harddisk ya ganti aja, memang harddisk itu bisa rusak ya. Nah ini adalah langkah-langkah yang kita mesti lakukan di saat terjadi kerusakan harddisk. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau sudah kita dapati keputusan ya, mungkin ganti harddisk atau mungkin ganti kabel. Nah, ini menjadi sebuah proses untuk memasang kembali ya, sebelum digunakan ya. Ya, ini gambaran tadi saya sebutkan, bersihkan soket, ganti kabel, bersihkan soket, power. Nah, ini tadi sudah saya bahas ya. Ini yang dikasih buletan ini dibersihkan, ini pakai penghapus pensil untuk membersihkan dari debu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, apabila sudah diganti, mungkin itu hanya sekedar membersihkan pakai penghapus pensil, atau mungkin ganti harddisk, atau yang kedua ya ganti kabel, dan yang ketiga sampai ganti harddisk, harus dipastikan dulu dikenali oleh komputer. Nah, contohnya ini SATA ATA1 ya, ini berarti soket kedua ini ya, dari harddisk SATA. Bila dipasang, dia harus bisa mendeteksi merek sama kodenya ya. Ini ada merek, ada kode harddisk, dia harus mampu mendeteksinya. Kalau mampu mendeteksinya, biasanya langsung muncul di BIOS. Oh, harddisknya Samsung, kemudian kodenya SP1614C misalkan. Wah, ini berarti harddisknya sudah dikenali dan siap untuk digunakan. Kalaupun harus diinstal ulang, ya sudah install ulang. Yang penting kan komputer sudah mengenali ada harddisk yang terpasang. Nah, itu yang jauh lebih penting dulu ya. Jadi komputer sudah punya harddisk, kalaupun install ya itu sebuah konsekuensi ya. Syukur-syukur harddisk yang lama masih bisa dipakai. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita coba ke permasalahan yang lain ya. Di sini saya seperti sebelumnya saya tuliskan kondisi awal atau kondisi sebelum problem muncul ya. Lalu kondisi saat ada problem, gejala, dan tindakan. Kondisi awalnya komputer berjalan dan dapat melakukan booting normal ya, pokoknya ya, seperti hari-hari sebelumnya. Lalu kondisi tidak normalnya, komputer menyala namun tidak ada aktivitas, sepertinya layarnya gelap ya, hitam, tidak ada muncul Windows, tidak ada ya, bunyi bip yang enggak ada, tulisan apapun juga enggak ada ya. Nah, ini komputer menyala karena indikator powernya tampil atau menyala.
ini power LED-nya nyala, ya. Biasanya berwarna uring biasanya. Jadi dia tidak terhubung dengan komputer. Nah, ini warna uring. Nah, ini indikator bahwa komputer tidak memberikan sinyal apapun ke monitor, sehingga tampilannya gelap seperti ini. Nah, ini kalau salah persepsi bisa beranggapan yang rusak monitornya, ya. Tapi karena monitor dan komputer itu sudah punya kesepakatan, ya. Jadi kalau komputer terhubung dengan monitor itu warna LED-nya hijau, ya. Kemudian kalau komputer dengan monitor kok nggak ada komunikasi di antara keduanya, maka LED power menyala uring atau kuning, ya. Ya sudah, itu berarti indikator terjadi permasalahan di komputer, ya. Ini lampu di motherboard menyala, salah satu monitor tidak menyala, dan suara bip yang panjang. Oh, ini kebetulan untuk eksperimen kita hari ini adalah bip panjang. Bip panjang ini biasanya kerusakan pada RAM. Nah, ini ya. Jadi kita asumsikan ada kerusakan RAM, dan biasanya kalau RAM bermasalah itu terdengar bunyi bip panjang. Ya, jadi kalau sudah muncul indikator bip panjang, berarti kerusakan pada RAM. Ya. Nah, ini periksa apakah RAM sudah terpasang dengan benar. Apabila ada kesalahan, maka ganti modul RAM. Nah, ini mesti diurai, ya, lebih jauh melalui logika analisa kerusakan hardware. Ya, coba saya lanjutkan lagi. Nah, ini kita masuk ke area RAM karena sudah terbukti atau ada indikator yang mana itu menunjukkan ada kerusakan atau mengarah ke kerusakan RAM, ya, yaitu bip panjang. Nah, bisa juga bip panjang tidak terdengar. Nah, itu juga biasa RAM juga, ya. Jadi komputer tidak menyala babar blast, itu bisa ada bunyi bip, bisa enggak. Maka biasanya kita lakukan adalah fokus di RAM. Nah, karena komputer bisa nyala itu kalau ada mainboard, lalu prosesor, dan yang ketiga adalah RAM, ya. Jadi kita bisa memeriksa lebih dulu RAM bila tidak ada respon sama sekali dari komputer. Nah, ini kita lepas, ya, kita bersihkan pakai kuas, ya. Bisa kita bersihkan slot RAM-nya ini dari debu, ya. Dibersihkan dulu, baru kita bersihkan juga yang lain. Nah, dari sini sudah kita bisa mengisi tabel logika analisa kerusakan, fase problem solving, dan fase implementasi. Ya, mulai dari gejala komputer tidak berfungsi, ya, komputer gelap. Lalu indikatornya adalah selain layar gelap adalah suara bip panjang. Ini suara bip panjang ini sebagai indikator RAM bermasalah. Nah, sudah, kita langsung fokus ke RAM. RAM-nya dibersihkan, soket RAM-nya dibersihkan, ya. Kalaupun RAM-nya dibersihkan masih tetap aja suara bip panjang, mungkin RAM-nya yang diganti. Nah, indikatornya adalah kita pastikan RAM-nya itu sudah tepat atau sudah normal atau sudah baik, ya, melalui power on self test. Kalau power on self test kok tetap, ya, jadi bunyi bip panjang, komputer tidak merespon, ya, ataukah saat power on self test normal, jadi muncul Windows dan sebagainya. Jadi ada dua kemungkinan ini. Saat melakukan power on self test tetap layar gelap ataukah muncul Windows, ya. Ya, ini nanti didokumentasi apa yang terjadi. Ya, kalau power on self test saat hidup pertama kali kok tetap bip panjang, ya sudah, RAM-nya diganti aja. Wong sudah dibersihkan, debu juga sudah dibersihkan, ya sudah.
Kemudian berikutnya kalau ternyata dibersihkan itu kok sudah menyelesaikan masalah, biasanya saat power on self test itu normal kembali, Windowsnya muncul. Nah, itu berarti sudah pekerjaan kita sudah selesai, sudah menyelesaikan masalah, walaupun dengan cukup membersihkan RAM pakai penghapus pensil dan membersihkan soket RAM pakai kuas. Ya sudah, kita sudah mampu menyelesaikan masalah saat itu ya. Nah, semua didokumentasi lalu diimplementasi. Kalaupun ganti RAM ya kita ganti aja RAM-nya gitu ya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi yang penting kita amati dulu ya gejala, indikator ya, lalu apa yang mesti dilakukan ya, dibersihkan, dibersihkan pakai penghapus pensil, pakai kuas, ataukah memang harus diganti RAM-nya. Nah, itu kita persiapkan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menanganinya ya. Pertama, soket dan RAM dibersihkan. Jadi ini soket RAM, ini harus dibersihkan. Biasanya pakai kuas. Kuasnya cat yang masih bagus ya. Jadi debunya di sini dibersihkan ya. Siapa tahu selama pemakaian selama ini debunya nempel, dibersihkan. Ataukah ya ini RAM-nya ini dibersihkan pakai penghapus pensil sampai betul-betul bagus ya, betul-betul bersih, kemudian dipasang lagi di soket RAM, lalu kita hidupkan ya, apakah masih tetap bit panjang ataukah Windowsnya sudah normal atau bisa masuk BIOS ya paling tidak. Nah, kalau tidak bisa, masih tetap bit panjang, ya sudah, RAM-nya memang harus diganti ya. Terus mana lagi yang memang RAM itu bisa jadi rusak ya. Tapi apa yang kita pelajari ya, hari ini adalah kemampuan kita membuat keputusan ya setelah melalui proses identifikasi masalah, lalu keberanian untuk membuat keputusan, oh ini harus diganti ataukah tidak. Itu yang penting dalam perkuliahan kita. Jadi logika analisa kerusakan itu adalah kemampuan kita untuk memastikan sebuah keputusan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita putuskan misalkan ganti RAM, atau mungkin awal aja kita bersihkan pakai penghapus pensil, indikator keberhasilan itu harus ada ya. Jadi kalau memang RAM lalu muncul BIOS, lalu di sini terdeteksi jumlah atau kapasitas RAM, oh berarti RAM-nya sudah normal kembali ya, bisa dipakai, bisa kedeteksi, bisa dipakai oleh komputer. Nah, kemudian kalaupun kita harus ganti RAM, ya kita juga dipastikan dulu apakah RAM yang baru itu kita pasang lalu dideteksi oleh komputer ya, karena bisa jadi RAM-nya itu tidak cocok ya. Ada beberapa komputer yang RAM-nya itu khusus, pengetahuan khusus itu menyesuaikan kecepatan misalkan. Jadi dipastikan dulu RAM-nya diganti, harus kedetek dan harus menunjukkan kapasitas RAM-nya. Ini berarti RAM-nya bisa dipakai. Jangan sampai kita pasang RAM ternyata tidak kedetek ya dan sebagainya ya. Bisa jadi RAM-nya memang kecepatannya lebih rendah dari komputer, itu biasanya nggak kedetek. Nah, jadi dipastikan dulu kalau memang RAM baru ya mestinya kedetek dan bisa muncul kapasitas RAM yang terpasang. Nah, kalaupun kita dapati RAM dengan nilai yang beragam, kita kadang-kadang nggak ngerti ya. Nah, ini saya tuliskan di bawah ini. Jadi RAM itu adalah perkalian antara 1 kilonya RAM dengan 8 bit, karena dasar data digital itu 8 bit. 8 bit itu berarti 8 kemungkinan ya. Nah, tinggal dikalikan dengan 1000-nya memori, itu 1024. Nah, sehingga kalau misalkan kita pasang lalu kedetek 8192 MB ya,
Nah, ini kan kok kayaknya 8 giga ditambahi sedikit. Ini sama penjualnya mungkin ditambahi sedikit, bukan ya. Jadi perkalian dari sini 1000-nya itu kan 1024 kali 8, maka didapati 1024 kali 8 tuh ini 8192. Ini sama dengan 8 giga. Jadi memang karena faktor pengalinya itu ketambahan 24 ini akhirnya ada lebih ya, tidak bulat seperti 1000 kali 8 misalkan enggak. Tapi karena ada 24-nya maka ada faktor pengalinya yang mungkin nilainya menjadi lebih dari 8 atau lebih dari 8000 itu ya. Nah, kalau kita sudah pastikan indikatornya sudah terpenuhi, berarti pekerjaan kita sudah selesai ya. Kita akan bisa melanjutkan pekerjaan kita dengan RAM yang baru. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu kerusakan di hard disk dan RAM ya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa selalu sehat ya, menjaga kesehatan. Saya ucapkan sekian, terima kasih.